Lagi-lagi Roy Suryo terlibat debat panas dengan Sylvester gegara ijazah Jokowi yang diduga dicetak di Pasar Pramuka. Sampai-sampai keduanya mengulik jejak hitam masing-masing soal sekolah Sylvester yang jadi ruko hingga tudingan Roy yang mencuri panci. Semakin lari dari substansi aja jika lawan dialog selalu emosian kayak Bang Sylvester. Sementara Rismon juga temui Bambang Wijayanto soal kabar Pasar Pramuka ini. Berikut cuplikan lengkapnya. Cara mengenai kalau Bitor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Bitor dipercaya. Itu kalau kawan ini kan baru saya, omong-omong. Bitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Loh, ya kan? Biar saya Anda bicara. Nggak ngatur saya. Saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Bitor. Ya sudah. Ya tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh? Sekarang saya bicara mengenai Saya Bitor, bicara kampus, makanya ya. Saya bilang kampusnya kalau UGM itu jadi jelas. Bitor itu bukan kawan kampus saya ruko yang sejak udah lama. ditutup. Ya. Bukan kampus ruko yang udah ditutup. Saya S2, kamu nggak usah ngomong S2-nya mana? S2-nya mana? Saya di Payana sekarang. Oke. S1-nya mana? Udah ditutup kan? Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya kan udah lulus asli. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Roy. Lah makanya kamu juga jangan kau ngambil panci-panci gimana? Itu bohong. Kau ngambil panci. Itu Bang, itu udah ada kudet, kurang update. Kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini bodoh banget ini. Orang ini kudet Mas Roy, mohon orang dijaga kata-kata. bawa panci. Nggak ada itu. Udah ada putusan pengadilan. Udah ada putusan pengadilan dan saya menang. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Kau yang bodoh. Bapak. Ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah Dhammadhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Kait dengan statement Pak Andi, statement Pak Bitor itu bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Bitor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar itu Pak? Nah, itu yang saya bilang. Saya nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak JK. Terus informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Bersama Bang Rismon Sianipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Bitor sudah membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek. Satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan. Maka saya langsung melacak. Maksudnya Pak, UGM tidak mengaku menerbitkan ijazah ini? Ya karena artinya gini, UGM belum menjawab secara pas gitu ya dengan tuntutannya Roy Suryo dan kawan-kawan ya, masih menghindar terus ya. Itu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Bitor ini asal ngomong atau
ada kebenarannya, Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Ya, saya nggak pernah terkait apapun Ya. Ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye. Yang ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu, ya. Orang sebut ya, mantan gubernur Semarang tidak menolak itu, dan disebutkan juga nama-nama orang di situ. Ada 6 orang yang disebut, ada Andi, ada Widodo, ada siapa. Tidak menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang saya kenal dengan Bitor gitu. Kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya. Jadi clear banget gitu. Ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk cagup atau capres itu. Menurut Pak Betor. Ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak tahu juga. Tim internalnya Pak Jokowi. Tapi kenal wali kota, udah kenal. Kenal Pak Widodo sama Pak David itu kenal. Kenal. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track, sudah sesuai ya Pak. Di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Bitor, bos. Oke. Jadi Kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Jangan. Ini pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Itu saya bicara. Apa yang diserahkan ke Bapak itu berarti Bapak tidak tahu asalnya dari mana ya. Contohnya nih, saya mau mencalonkan diri, saya memberikan dokumen-dokumen saya ke Bapak, berarti Bapak kan mengasumsikan sebagai tim kampanye, sekretaris kampanye mengasumsikan bahwa yang saya kasih itu benar dong. Oh iya, pasti. Ya pasti, karena ya saya punya perangkat ya, punya perangkat ke sekretariatan. Ya, mereka sudah melakukan pengecekan berjenjang dan pengecekan itu kemudian dilanjutkan oleh KPU sehingga tidak ada sama sekali ada kecurigaan apapun dari kami bahwa calon kami memiliki masalah dengan dokumen. Enggak. Isu mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi kembali mencuat. Kali ini pernyataan mengajukan datang dari politisi senior PDP Bator Suryadi yang menyebut bahwa Adi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang belakangan diyakini palsu. Menurut Bator, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Lebih mengejutkan lagi, Bator mengungkapkan bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut berdiri dari David, Yanggit, dan Widodo, dan yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Nama Widodo disebut juga sebagai aktor utama membuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Andi Wijayanto sendiri menurut Bator sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dengan seragam, padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Bator menilai jika terbukti Universitas Gadjah Mada atau UGM akan dirundung malu dan pihak kepolisian terutama Bareskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut. Ia juga menyebut bahwa yang paling mengetahui ihwal keberadaan dokumen palsu itu adalah tim dalam Jokowi sendiri, bukan orang luar.